Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di channelnya Midnight Story. Kali ini gue bakal berbagi kisah cerita yang diambil dari narasumber yang bakal cerita tentang kejadian nyata waktu saat pulang kampung alias mudik. Seperti apa kisah seram, mistis, dan horornya? Ingat, alam gaib itu nyata. Kehidupan tak hayal dan tak dipungkiri lagi bahwasanya kita hidup berdampingan dengan alam gaib atau yang biasa disebut makhluk tak kasat mata. Tak sedikit manusia di muka bumi ini pasti pernah mengalaminya. Hal-hal yang di luar nalar seperti melihat sosok gaib, gangguan gaib, dan semacamnya. Eksistensi makhluk gaib memang tidak pandang bulu dalam menampakkan sosoknya. Di konten ini, kita akan mencoba berbagi sebuah cerita yang pernah dirasakan oleh para narasumber dari berbagai kalangan. Ikuti alur kisah nyatanya dan ingat, alam gaib itu nyata. Oke, yuk langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Seperti apa kisahnya? Yuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Gimana kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Nama saya Arianto ya, panggilannya biasanya Wawa ya. Oh, Mas Iya. Wawa ya kita Iya. panggilnya. Oke deh. Mas Wawa udah siap nih buat ceritain kisah nyata waktu mudik. Iya. Itu kira-kira tahun berapa tuh, Mas Wawa? Kalau nggak salah bisa perjalanan itu tahun 2008 ya. 2008. Iya, saya juga masih sekolah itu. Posisinya masih sekolah, iya. Oke deh, sebelum dilanjut, gue mau ngasih pengumuman dulu nih. Iya. Oke deh, buat para penonton Midnight Story dimanapun kalian berada, sekali lagi gue ngingetin menuju 300 subscriber. Lagi-lagi, gue mau kasih tahu untuk 3 pemenang, 3 kaos yang bakalan kita kasih secara cuma-cuma agar nanti bisa mendapatkan kaos dari Midnight Story. Dan ingat, alam gaib itu nyata. Oke, langsung aja yuk kita dengar ceritanya. Oke, Mas Wawa, silakan, seperti apa awal ceritanya? Jadi awal cerita pertamanya itu saya ke Jawa Tengah ya kan, ke Jawa Tengah, daerah Brebes ya. Nah, pas mendekati ke lokasi tujuan, sekitar ada 5 kilo mau sampai ya. Saya berhenti di suatu tempat karena posisinya mungkin pengen nyantai dulu, ngopi dulu mungkin gitu kan. Oke. Di tempat itu saya makan ya, saya ngopi. Saat itu pada pukul jam 13 lewat sedikit lah, lewat apa. Oh, itu jam 1 siang ya? Iya. Tapi sorry nih Mas Wawa, gue mau nanya nih, waktu itu lu tuh berangkat sendiri atau memang ikut rombongan kendaraan bermotorkah atau angkutan umum? Jadi pertama berangkat saya berdua sama tetangga, cuma tetangga saya berhentinya di Cirebon ya kan. Nah, saya kan mau mudiknya ke Jawa Tengah, jadi saya melanjutkan lagi sendiri. Oh, sendiri? Iya. Itu kendaraan bermotor atau motor? Oh, Bermotor. sendiri? Iya. Waktu itu zamannya Mas Wawa masih sekolah? Sekolah. Berani? Sekolah kelas Oke. kelas 1 STM kalau nggak salah. Oh, 1 STM. Atau kelas, iya, kelas 1 ya, ingat. Nah, terus berapa? Nah, pas di saat warung itu saya pesan kopi ya kan. Pesan kopi Pak, gitu kan. Bikinin kopi ya. Ada di samping saya ada orang yang makan ya kan, ada orang yang lagi menikmati kopi. Nah, yang paling sebelah saya ada orang satu yang kelihatannya tuh aneh gitu kan ya. Kelihatannya tuh mungkin bagi saya aneh lah dari pandangan mata saya gitu kan. Nah, saya namanya gak ada teman ngobrol, saya coba berkomunikasi kan ya.
panggung pipa gitu ya. Coba berusaha untuk menawarkan, biar cair suasana. Iya, biar nggak perlu sendiri ya kan. Iya. Nah, tadi ya sambil nengok muka saya, sambil oh iya mari gitu. Nah, habis itu saya ngobrol gitu. Bapak dari mana gitu? Dari sana, ngomongnya gitu. Saya jawab, Bapak orang sini? Dia jawab, bukan. Terus orang mana Pak? Nah, si bapak itu bilang, saya kadang ada di sini, kadang ada di sini, kadang ada di sini. Dia bilang begitu. Kan saya nanya aslinya ya. Iya. Jadi jawabnya begitu, sepertinya kayak ada yang disembunyikan gitu kan. Seperti ada yang disembunyikan gitu. Tapi saya di situ belum menyadari bahwa jawaban dia tuh memang penuh dengan tanda tanya gitu. Nah, begitu kita nggak banyak kata sambil nikmati kopi, diem tuh ya kan, nggak ada percakapan lagi. Nah, sosok bapak itu tiba-tiba nanya ke saya, kamu tinggalnya di Bogor ya? Dia tahu. Wah, bisa tahu? Iya, dia tahu. Bahkan saya kan waktu saat 2000 itu kan saya masih dulu waktu baru orang tua baru bikin rumah banget ya, belum pindah. Dia tahu kontrakan saya yang di Bogor tuh deket musola, berapa pintu dia tahu. Padahal baru ketemu di lokasi itu. Tapi maaf nih, Mas Wawa, mau nanya, masih ingat nggak detailnya seperti apa sosok Bapak itunya ya belum terlalu tua sih ya, masih kelihatan usia 50-60an lah, seperti itu. Terus dengan pakaian muslim. Oh iya. Nah, saya bilang, wah kok bapak tahu kan tadi gitu ya? Dia nggak dijawab, diem, cuma bilang, dia nanya lagi ya kan, kamu masih muda, harus banyak-banyak hidup itu, harus banyak-banyak menolong, kata dia. Nah, gak lama saya menikmati kopi ya, dia langsung ngajak saya. Itu sekitar jam 1 lewat, tadi kan jam 1 lewat 15 atau berapa ya, ini udah setengah 2, dia ngajak saya ke masjid. Mau ikut nggak ke masjid? Ngajak untuk ibadah. Iya, kalau mau ayo bareng gitu kan. Saya terima tawarannya kan. Ya udah, kebetulan saya juga belum sholat gitu. Pas saya mau, kita berangkat bareng sama dia. Pas saya berangkat sama dia di suatu masjid, kita ambil air wudhu, dia juga sama ambil air wudhu. Pas sudah mau sholat, saya disuruh sholat. Loh, bapak nggak sholat? Saya udah pas jadi azan zuhur. Dia bilang begitu. Aku sengaja ngajak kamu ke sini, kamu belum sholat. Dia tahu. Saya kan dulu orangnya gimana ya, masih agak polos sih orangnya mungkin ya, bisa dibilang agak polos, jadi tidak terlalu mendalami sifat seseorang yang baru kenal. Akhirnya saya sholat kan. Saya sholat, dia nunggu saya di samping masjid sambil berzikir, megang tasbih. Nah, saya sholat. Setelah sholat selesai, saya duhur, saya balik lagi nyamperin ke si bapak tersebut kan. Terus langsung dia nanya, sudah sholatnya dek? Kata dia, udah pak, kalau ada uang lebih atau berapa ya, taruh aja di kotak amal, kata dia, bilang begitu. Sudah saya lakukan. Betulan ada uang receh ya, begitu banyak saya taruh di kotak amal, lalu saya duduk lagi di sampingnya. Nah, pas begitu saya duduk di samping si bapak itu, saya dinasihatin dalam Islam. Nah, begitu saya dikasih arahan sama dia ya intinya
Tapi dalam agama kan ada larangan, ada ini kan kewajiban gitu kan. Intinya saya suruh lakukan kewajiban, jauhi larangan gitu. Nah setelah itu dia nggak banyak kata. Dia bilang begini, saya percaya sama kamu, ngomongnya begitu. Saya apa gitu kan, aku mau nitip sesuatu sama kamu, dia bilang begitu. Nah pas mau nitip sesuatu, saya tanda tanya di situ kan ya, nitip apa nih, sedangkan ini baru kenal sama dia tuh ya kan. Begitu langsung dia mau bilang mau nitip sesuatu, saya langsung pegang tangannya kan, dipegang sama dia. Nah pas begitu dipegang, tangan saya gemeteran ya kan, tangan saya gemeteran. Dia langsung tahu ya kan, bahwa saya jarang ibadah gitu ya. Jarang ibadah, maksudnya 5 waktunya masih bolong-bolong, wajibannya larangan masih dilakuin. Bahkan sampai pas gemeteran, tangan saya tuh jatuh ke lantai ini masjid itu. Seperti nggak ada tenaga. Iya seperti kayak ada benda berat banget gitu kan, sampai ke bawah ke lantai gitu. Seperti ada beban yang. Iya, seperti ada beban. Nah di saat ngobrol seperti itu tuh, mohon maaf sebelumnya belum dikasih tahu, ngobrolnya itu di samping masjidnya. Kan masjid kan suka ada samping-sampingnya. Oh iya, halaman lah ya. Halaman, tapi bukan halaman masih ada keramiknya ya. Iya, masih namanya sampingnya itu ada tempat samping masjid ya. Iya betul. Nah ngobrol di situ, pas begitu lanjut lagi cerita ya kan, tangan saya jatuh. Nah langsung dia keluarin sesuatu di tangannya dia. Di saat Mas Wawa tangannya jatuh, ya, baru dia ngeluarin sesuatu. Dia ngeluarin sesuatu di tangan dia, bukan dari saku dia, bukan dari mana. Dari tangan dia? Dari tangannya sendiri dia. Oh iya. Nah di situ saya dikasih batu ya. Dikasih batu, tapi mohon maaf batunya saya nggak bisa jelaskan ya kan. Soalnya jujur saya belum tahu apa-apa saat itu. Saya nggak tahu ini, jangan batu yang seperti itu, batu-batu hias yang buat batu akik juga saya nggak tahu nama-namanya. Nah dalam hatiku ini si bapak masih batu dibuat apa kan gitu ya. Namanya orang masih sekolah ya kan, kita nggak berpikir sangat jauh gitu kan, ini maksudnya apa gitu. Nah pas sudah dikasih, saya tanya, ini buat apa pak gitu kan ya. Udah kamu pegang aja gitu. Yang penting kamu jangan tinggalin kewajiban, jauhin larangan, banyak nolongin orang lain. Dia bilang seperti itu. Bahkan saya terus mengulang pertanyaan itu, jawabannya seperti itu. Saya kan masih nggak ngerti ya. Itu apa maksudnya kan gitu. Batunya sih kecil batunya ya. Nah, setelah menerima batu itu berulang kali, Mas Wawa nanya, jawabannya sama seperti itu. Terus seperti apa lagi tuh? Nah, terus lanjut cerita. Dia bilang, ingat pesan itu, udah kamu jangan memikirkan yang enggak. Anggap aja kamu nggak punya ini tadi. Aku cuma percaya, aku nitip. Dia bilang seperti itu. Nah, lanjut cerita, dia tuh kayak seperti mau buru-buru mau pulang, tergesa-gesa. Iya, aku nggak bisa lama gitu kan. Saya nggak bisa lama gitu. Saya mau lanjut perjalanan, kata dia begitu. Nah, posisi saya dikasih batu, ngobrol sama dia di samping masjid itu, posisinya kita lagi duduk tuh, duduk sila gitu kan di keramik itu. Dia pamit duluan kan. Nah akhirnya dia pamit, saya salim saya. Dia hati-hati pak, saya salim. Saya ngambil jaket saya di samping ya. Pas saya ngambil jaket, orangnya udah nggak ada.
orangnya udah nggak ada, hilang. Udah nggak ada. Iya. Itu Nah. waktu posisi Mas Wawa ngambil jaket, dia posisi sudah berdiri apa masih duduk? Posisinya duduk. Pas salim saya duduk, dia masih duduk. Masih duduk? Iya. Dia pamit, saya salim ya kan. Dia masih duduk posisinya, Masih belum duduk? berdiri. Belum. Walaupun saya begini, paling baru berdiri, baru begini. Harusnya ya. Iya. Harusnya nggak ada. Nggak ada, saya nyari kanan kiri nggak ada, kemana kan gitu. Saya seperti itu. Tanda tanya, ini siapa gitu ya? Saya juga nggak tahu kan, namanya dulu masih usia kecil kan. Pas sudah nggak ada, saya memikirkan mana nih orang kan gitu ya. Akhirnya saya udahlah gitu kan ya. Saya pulang, pas nyampe di parkiran motor yang di depan masjid, ada lagi tiba-tiba orang datang. Beda wujud, beda. Bukan si bapak yang tadi. Iya, bukan. Dengan pakaian juga yang beda. Itu seorang kakek ya, tapi arogan, galak gitu. Kakek arogan. Iya. Apakah umurnya lebih tua dari si bapak itu? Lebih tua dari si bapak itu. Tiba-tiba dia datang, dan tiba-tiba dia tahu. Sedangkan pas di saat saya ngobrol sama si bapak nggak ada siapa-siapa. Begitu. Mas Wawa menyadari waktu ngobrol sama si bapak itu Nggak ada orang. nggak ada aktivitas orang di sekitar situ. Iya. Itu posisi kan jam 2 itu. Nah, tiba-tiba dia yang baru datang itu ngomong, jangan dengerin si bapak itu, coba ya kesini ke saya barangnya, dia bilang begitu. Loh, bisa tahu? Iya, dia bisa tahu. Di situ saya agak kurang percaya ya kan, ini siapa gitu ya. Dia bilang yang enggak tentang si bapak itu gitu kan. Sedangkan saya belum lihat orang itu kan gitu. Kalau sama si bapak tadi kan kita kenal udah dari di warung gitu. Nah, akhirnya saya bertahan untuk nggak ngasih barang tersebut. Enggak, nggak dikasih barang, saya berbohong kan. Nggak dikasih apa-apa. Nah, sudah saya ini, maaf saya nggak bisa lama pak, mau pamit gitu. Tiba-tiba dia juga nggak ada. Orang itu juga yang baru datang kedua. Mas Wawa ngomong begitu, Iya, tahu nggak ada. nggak ada. Kok bisa sekaligus? Iya, saya juga kurang tahu ya. Nah, pas begitu akhirnya saya melanjutkan pulang nih ya. Naik motor, saya pulang. Pas sudah sampai rumah, namanya orang di kampung itu banyaknya ke sawah ya. Banyaknya aktivitasnya ke sawah gitu. Nah, kebetulan orang rumah lagi pada nggak ada gitu kan. Tujuan saya pulang kan mau liburan sekolah gitu. Orang tua saya di Bogor, yang di rumah kakek ya kan, sama nenek. Pas nyampe rumah nggak ada. Saya bikin kopi ya kan. Saya di dapur merenung ya kan, sambil buka tadi yang dikasih sama dia ya kan. Ini itu apa itu kan ya. Kata si bapak bilang, udah nggak usah dipikirin, yang penting kamu ngelakuin kewajiban kan. Yang penting kamu jauhin larangan. Kewajibannya aja dulu kan. Kalau udah bisa ngelakuin kewajiban baru nolongin orang. Namanya saya waktu saat itu usianya masih sangat ya muda banget ya. Saya belum begitu mencerna amanahnya, omongannya gitu. Sambil saya mikirin gitu, ini apa kan gitu ya kan. Kopi udah saya aduk nih, udah jadi ya, tinggal diminum. Posisinya saya kopinya di bawah, saya lagi jongkok di dapur. Ini apa ya? Nah, batu itu jatuh ke kopi, nyemplung ke dalam kopi, ke dalam kopi, langsung debus loh asap. Nah, di situ saya kaget, langsung kaget lah, gimana ya? Karena batu itu. Iya, jatuh ke situ. Langsung berasap. Iya, langsung awasnya Meledak apa gimana? enggak meledak gitu ya. Nah, kopinya itu dulu kan saya suka kopinya kopi ini ABC ya. Warnanya coklat, langsung berubah warnanya pula. Warnanya pun ikut berubah. Iya, bukan kopi lagi. Setelah tercemar
kena batu itu. Iya, jadi warnanya jadi bening putih. Bening putih. Iya, cuma agak kebiruan, bening apa sih, air laut kayak gitu. Nah di situ saya langsung takut ya kan, langsung ini ada sesuatu mungkin ya. Saya langsung berpikir, teringat kembali kan di saat dia ngasih, dia pamitan langsung menghilang. Kan kita nggak tahu ya kan. Nah di situ akhirnya saya ingat omongan dia, udah nggak usah dipikirin, anggap aja kamu ngepunya. Saya ingatnya di situ. Nah akhirnya saya simpan ya kan, saya taruh ya kan. Pas sekitar satu hari di Jawa, 2 hari di Jawa, 3 hari di Jawa. Pas keempat hari di Jawa itu saya posisi lagi main, berarti saya udah megang batu itu 4 hari ya. 4 hari. Iya udah 4 hari. Saya diajak main sama saudara. Naik sepeda yuk gitu ya. Kemana gitu. Nah pas begitu diajak naik sepeda tuh dari jam berapa, jam 5 mau maghrib. Itu di saat 5 hari yang di Jawa tuh ya. Pas begitu dalam perjalanan emang tujuannya mau jauh, naik sepeda berdua tuh sama saudara. Pas di jalan saya azan maghrib, sholat dulu di musola ya kan. Pas lanjut perjalanan lagi saya lupa nggak sholat isya, kayak bablas terus lanjutan perjalanan main. Sekitar perjalanan naik sepeda tuh sekitar 3 jaman karena jauh ya. Emang suka goes ya, jauh. Pas begitu arah pulang sampai ke rumah saudara aku yang ngajak naik sepeda, itu jam 1 malam. Jam 1 malam? Iya, jam 1 malam. Pak dia udah capek, saya juga capek, cuci kaki. Kita mau tidur kan, mau istirahat. Pas mau tidur, saya dalam hati ngomong, oh iya saya belum sholat isya kan gitu ya. Saya belum sholat isya. Tapi perasaan capek banget, males. Mana ke kamar mandinya jauh, rumah dia kan kamar mandinya jauh, muter ya kan. Udah capek juga kayaknya, ada males lah gitu ya. Begitu sifat malas itu datang, udah saya akhirnya tidur kan. Milih tidur, saya tidur istirahat. Pas begitu bangun pagi, benda itu nggak ada. Benda itu nggak ada? Iya nggak ada. Nggak ada sendiri. Nggak ada sendirinya? Iya. Karena itu tadi yang Mas Wawo bilang, iya, lupa Kak, ibadah iya, sholat jangan itu tinggalkan kewajiban. Nah saya di situ langsung ingat perkataan dia, oh ini mungkin maksud dia, gak usah dipikirin, yang penting kamu lakuin kewajiban, lakuin larangan. Baru ingatnya di situ, oh mungkin ini yang dimaksudkan dia, gak usah dipikirkan, yang penting kamu lakuin kewajiban, jauhi larangan tuh. Maksud dia tuh supaya bisa bertahan lama dengan aku tuh, mungkin di situ. Mungkin juga ada juga pikiran saya, mungkin aku harus benar-benar bersih banget hatinya, mungkin begitu. Jadi pengalaman itu jadi cuma bisa megang 4 hari ya, 5 harinya hilang. Nggak, mau nanya nih Mas Wawa, jadi selama 4 hari nih, iya, pernah nggak itu entah didatangi lewat mimpi kah, atau mungkin ada keanehan kah selama 4 hari itu? Selama Mas Wawan ini berarti? Nggak ada sih, nggak ada lewat mimpi apa-apa. Biasa? Iya, biasa aja. Jadi pas hilangnya, setelah Mas Wawa kelelahan, iya lupa goes, iya, jadi tinggalin sholat isya. Nah setelah itu seperti apa tuh? Apanya? Setelah batunya hilang, kan Mas Wawa pasti
hilang nih. Iya. Ada nggak mungkin perasaan bersalahkah atau bagaimanakah sama si bapak itu? Saya sempat berpikirnya kok hilang gitu. Apa saudara aku ngambil ya? Aku sempat berpikir seperti itu kan. Curiga gitu. Iya, sempat curiga kan. Aku kalau cuma nanya ke dia, kamu lihat batu nggak? Kayak nanti ada tanda tanya ya kan. Sedangkan dia titip jangan sampai orang lain tahu kan gitu. Aku bilang apa ya ke dia supaya nanya. Aku nanya ke dia, kamu lihat, oh ya aku melalui ini aja batu cincin gitu ya. Kamu lihat batu cincin aku nggak? Kalau batu cincin kan nggak terlalu ini banget. Iya. Batu cincin yang mana? Ada. Kamu nggak ngambil? Enggak, kata dia nggak ngambil. Soalnya emang aku taruhnya di dompet. Rapi lah. Iya rapi. Oh ya udah saya percaya ya, dia nggak ngambil. Mungkin berarti bener emang bukan rezekinya. Iya, balik lagi. Nah jadi setelah hilang selama 5 hari, terus Mas Wawa pulang lagi ke Bogor. Belum, masih di situ juga. Masih di situ. Iya. Selama berapa? Karena saya liburannya seminggu. Oh seminggu. Iya, jadi 6 hari saya baru ke arah Bogor lagi. Aktivitas lagi. Iya. Aku udah sekolah lagi. Oke, Mas Wawa nih mau nanya nih, ada nggak cerita yang memang pengalaman kisah nyata Mas Wawa yang sampai sekarang belum pernah Iya, masih ada. Ada lah ya. Iya. Nanti mungkin suatu saat kita panggil lagi, siap nggak nih? Iya, siap. Siap ya. Iya. Yang penting nggak mengganggu aktivitas Mas Wawa lah. Iya benar. Oke, terima kasih Mas Wawa atas waktunya. Iya. Dan semoga sukses nih Mas Wawa. Amin. Ngomong-ngomong sekarang usahanya apa nih Mas? Ya, sekarang lagi jalani di bengkel sepeda motor ya. Wih, otomotif. Udah berjalan berapa lama? Kalau berjalan sih ya dari 2018 udah fokus. Iya, awalnya sambil kerja sambil kerja sambil bengkel motor ya kan. Iya, kalau sekarang udah fokus dari 2018 sampai sekarang udah nggak kerjanya di situ. Oke deh, yang penting sukses buat Mas Wawa biar rezekinya lancar terus. Amin. Oke, ada nggak nih yang mau disampaikan nih buat penonton, entah itu tentang pesan dan kesannya Mas Wawa? Iya. Silakan. Kalau pesan pribadi untuk kita semua ya, satu ya, berbuat baik, jangan memilih-milih ya. Berbuat baiklah ke siapapun orangnya. Nanti akan dengan sendirinya kamu yang akan mendapat kebaikan. Itu aja yang saya lakukan, apa yang saya rasakan seperti itu. Jadi kalau kita memang berbuat baik, udah nggak usah berpikir banyak alasan lah. Iya, nggak usah berpikir aneh-aneh. Berbuat baik aja. Insya Allah kebaikan itu akan ada dengan sendirinya pada diri kita. Jadi intinya nih, berbuat baik terhadap sesama, tapi jangan mengharapkan balasan dari perbuatan baik yang kita lakukan. Begitu. Karena nantinya juga akan berlipat ganda balasannya. Iya. Oke deh, sekali lagi buat kalian, terima kasih yang udah subscribe dan menuju 300 subscriber. Sedikit lagi nih, jadi silahkan subscribe dan juga jangan di skip, tonton sampai habis. Nanti juga kapan-kapan Mas Wawa bakal datang lagi dan siap jadi bimbingan kamu narasumber di Media Story-nya. Oke, sekian dari saya dan juga Mas Wawa harus pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Jangan lupa bahwa bentar lagi 300 subscriber. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, alam goib itu nyata.